balam burung pelatuk. Burung pelatuk sayapnya 2. Ini memang jam-jamnya ngantuk. Supaya nggak ngantuk, jawab dulu salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik itu Chris pergi rekreasi ke kota Surabaya. Memang asik membicarakan gadis, apalagi membicarakan gadis. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak moderator dan Bapak dari yang mulia ada Ismail dari Pengadilan Negeri Jambi, ada Capit. Kalau di pengadilan agama sampai ini memang belum ada pengesahan nikah yang beda agama, karena kewenangannya mutlak pengadilan negeri. Ya. Kalau yang terjadi pengesahan perkawinan itu kalau sesama muslim, ya pasti pengadilan agama. Problemnya ya banyak sekali problem yang muncul dari persoalan-persoalan itu. Malah ada yang sudah meninggal misalnya kan, minta dulu kawinnya belum dicatatkan, minta disahkan, bini kedua pula tuh. Ya kan, ini problem gitu sebenarnya. Ini problem yang banyak terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ismail tadi dari Pengadilan Negeri, ini memang akhirnya persoalan yang ribet. Ribetnya karena apa? Karena dibuat ribet dari awal. Ya kan? Sekarang orang banyak, bukan saya katakan banyak, ada yang nikah siri. Nikah siri. Ini gak ada alasan untuk nikah sirinya. Bila gak punya duit, undang keyboard. Ya kan? Pesta di rumahnya. Biaya nikah berapa sih? Ya kan? Ini persoalan yang dibuat-buat, yang buat kita pening. Setelah itu kan pening kita menghadapi orang kayak gini nih kan. Pusing kita menghadapinya. Itu. Nah, jadi sebetulnya kalaulah nanti terus kita ngadakan forum diskusi kayak gini nih, mungkin ada rekomendasi kita dari Jambi ini Pak kan. Kalaulah terjadi nikah yang begini, ada regulasi, misalnya bisa saja Mahkamah Agung menerbitkan, pengadilan nggak boleh menerbitkan kalau begini, nggak apa-apa kan. Karena memang kompilasi hukum Islam pasal 7 itu huruf E itu agak karet gitu. Karet itu kompilasi hukum Islam itu. Karena itu membuka untuk pengesahan perkawinan apapun masalahnya. Sehingga hakim susah ngelak gitu. Hakim susah ngelak seperti kata Pak Is tadi, nolak nggak boleh. Bila nggak ada aturannya itu nggak boleh. Tetapi di kompilasi itu terbuka. Sehingga untuk memaknai kalau terhadap kasus yang disampaikan oleh kata moderator tadi, untuk memaknai pencatatan perkawinan ini di kompilasi itu setidaknya ada 3 pendapat hakim terhadap kelompok ini. Ya. Kelompok pertama itu ya kalau dia tidak dia hanya bisa pasal 7 itu huruf A, B, dan D saja. Kalau dia ragu tentang pernikahan, kemudian dia ingin apa itu huruf F-nya, E-nya dia secara detail maksud saya nggak tahu. Mereka berpendapat kalau tidak gara-gara sebelum tahun 74 maka kita boleh terima, wajib ditolak. Ini pendapat hakim pertama, ada putusannya. Kalau nggak siap saya wae ngaku mengatakan itu. Nah yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan boleh saja.
Karena pencatatan perkawinan itu tidak bahagian dari rukun nikah. Nah, ini persoalan lagi nih. Ada yang tafsirkan begitu dia, Pak. Ada kan maksudnya kan? Nah, gak masuk dia. Apakah nikahnya dulu itu sah? Periksa. Ini pendapat. Pendapat yang tidak. Ada juga katakan, oke kita periksa. Nah, sepanjang ada alasan yang untuk menyatakan tidak pencatatannya dulu, oke bisa kita terima. Nah, jadi sebenarnya hakim di pengadilan agama itu ada 3 kelompok yang berpendapat seperti itu. Karena memang ada giumnya gitu. Ketika 5 para ahli hukum duduk, ahli hukum 5 orang, pendapatnya 6. Entah siapa yang berpendapat saya. Wallahu a'lam. Ya. Iya, jadi ada 5 pakar hukum, maka pendapatnya ada 6. Itu dia. Jadi setidaknya Bapak Ibu memaknai dari itu ya ada memang terbuka untuk diadakan isbat. Kalau dia tadi yang non muslim mungkin dari pengesahan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri. Berarti prosesnya sama. Kalau dia dulu nikah belum tercatat, tapi dia non muslim, ya kan belum tercatat. Artinya kalau dia Kristen pasti di gereja, setelah itu baru dicatatkan di Dukcapil. Nggak bisa, nggak ada. Dia harus minta pencatatan dulu, permohonan dulu ke pengadilan negeri, minta catatan Dukcapil. Kalau mau cerai ya minta dulu ke. Saya kira sebaliknya gitu juga kan. Pengadilan agama kan itu tidak berbanding lurus. Kayak kalau dia nggak catatkan, minta dulu ke pengadilan negeri, baru dicatatkan keluar, baru boleh pula itu. Nah, ini boleh pula ini pengadilan agama sekaligus dia akumulasi, dia minta isbat nikah sekaligus cerai. Nah, itu kompilasi itu akumulasi pasal 7. Datang dia, kalau dia sesama muslim, dia dulu orang dia Islam sepanjang sejak ini, kemudian dia nikah tidak tercatat, kemudian ternyata konflik rumah tangganya, minta dia mau cerai, tapi dia minta sekaligus dikumulasi isbat nikah kumulasi dengan perceraian. Tetapi hakim nggak boleh mutus satu saja. Diputusnya menyatakan sah perkawinan Bapak Anu dengan Ibu Anu, menolak cerai itu nggak boleh. Nggak boleh, itu penyelundupan dia jadinya. Nah, kan hakim boleh mengabulkan sebagian nih, boleh kan? Hakim itu boleh, Bapak Ibu, boleh mengabulkan sebagian permintaan. Tapi khusus dalam perkara itu dia nggak boleh minta separuh. Bahkan di hakim di pengadilan itu ada dikenal dengan istilah putusan sela namanya itu, Bapak dan Ibu. Ada putusan sela. Jadi misalnya ini bisa contoh nih, contoh ada gugatan waris supaya harta itu jangan dipindahkan, minta disita namanya. Nah, sita ini untuk melaksanakan sita sebelum diputus ini hari siapa, ini namanya putusan sela. Dibuat putusan sela sebelum memutus perkara, menetapkan supaya memerintahkan untuk disita. Nanti kira-kira putusan sela.